Di antara yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari ini kita saksikan dan mungkin kita mengalami, dan waliyadzubillah kalau itu ada pada diri kita, apa? Menimpanya kaum muslimin ditimpa dengan sebuah penyakit. Kaum muslimin terjangkit dengan satu wabah penyakit, yang penyakit ini oleh Nabi disebut sebagai apa? Ya, 3 huruf. Penyakit ini 3 huruf. Waw, ha, apa? Nun. Waw, ha, nun. Apa? Wahan, al-wahan. Penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Saya kira kita saksikan dengan mata kita betapa kaum muslimin begitu cintanya kepada dunia ini. Mungkin termasuk diri kita. Dan ini beda sekali dengan apa yang ada pada diri sahabat. Sahabat begitu cinta kepada akhirat. Ya. Antum ingat kisah tentang seorang wanita hitam yang berpenyakit ayan, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf, fad'ullaha ayyasfiyani." Wahai Rasulullah, aku wanita yang berpenyakit ayan. Ketika aku sakit ayan, sering pakaianku terbuka, auratku tersingkap. Maka mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa namanya? Wasilah, tawassul. Wanita ini bertawassul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu boleh dengan syarat Rasulullah masih hidup. Nabi menjawab, "Ya, insyaallah aku doakan dan insyaallah engkau sembuh. Tapi jika aku tidak doakan, engkau terus ayan, mungkin bisa sembuh, karena itu terserah kehendak Allah. Aku tidak doakan, engkau tetap seperti sekarang ini ayan, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silahkan pilih yang mana. Aku doakan ayanmu sembuh dan bisa masuk surga, bisa tidak. Aku nggak jamin. Bukan berarti pasti masuk neraka, bukan. Bisa masuk surga, tapi aku nggak jamin. Tapi kalau aku tidak doakan, engkau terus ayan seumur hidup, atau mungkin bisa sembuh juga, tapi aku jamin engkau masuk surga. Silahkan pilih yang mana." Wanita hitam ini tidak pakai mikir, tidak butuh waktu walaupun sepersekian detik, langsung keluar dari mulutnya, "Asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku siap sabar ayan seumur hidup ya Rasul. Aku memilih jaminan dari engkau untuk masuk surga." Lihat, wanita hitam. Kita tidak tahu namanya siapa. Para a'immah ketika membawakan hadis ini tidak menyebut namanya. Ya, kita tidak bisa bayangkan bagaimana Fatimah, bagaimana Aisyah, bagaimana Khadijah, bagaimana Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Kayak apa wanita-wanita itu? Apalagi Abu Bakar, Umar. Ini wanita yang tidak jelas namanya, seperti ini, luar biasa. Begitu cintanya kepada surga. Dan siap ayan seumur hidup demi masuk surga. Dan tidak pakai pikir-pikir. Kalau seandainya kita yang ditawari seperti itu, barangkali kita mikir sejenak. Ya, ntar dulu ya Rasulullah, ya, mana ya? Wanita ini nggak pakai mikir, langsung asbir ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa wanita hitam ini
yang dia bukan Fatimah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan Fatimah, Aisyah, Ummu Salamah, Khadijah. Begitu cintanya kepada akhirat, begitu bencinya kepada dunia. Dan lihat diri kita, betapa zuhudnya kita terhadap surga, betapa rakusnya kita terhadap dunia. Gelap, sudah tinggalkan anak istri untuk cari dunia. Pulang kembali ke rumah, sudah pada tidur anak istri. Dari gelap sampai gelap. Pergi pagi, pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Itulah kita. Ya, Allah haramkan dunia ini sedikit sekali. Allah tidak berikan dunia kepada kita kaum muslimin sedikit sekali. Antum bandingkan dengan sahabat, yang Allah berikan kepada para sahabat luar biasa. Antum tahu Zubair bin Awam? Ya, antum baca kitab, nggak usah jauh-jauh, Riyadhus Shalihin. Ya, di bab tentang amanah. Dikisahkan di situ Zubair bin Awam berkata kepada Abdullah, nanti kalau anaknya ya, nanti kalau ada apa-apanya jual rumahku yang ada di Madinah 2, yang ada di Mekah 3, yang ada di Syam, di Irak, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Zubair bin Awam, petani bukan, pedagang bukan. Zubair bin Awam, ini belum Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Kekayaan yang luar biasa Allah berikan kepada para sahabat ketika sahabat mencari akhirat. Yang dicari oleh sahabat adalah akhirat. Dan itu merupakan ucapan Abu Bakar, ihris alal maut tuhab lakal haya. Carilah kematian, songsonglah kematian, niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Bandingkan dengan kita mengejar dunia, dan tidak dapat dunia ini kecuali sedikit sekali. Sahabat sebaliknya. Ya, itulah penyakit al-wahn. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyakit al-wahn yang juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga menimpa kaum muslimin hari ini adalah kaum muslimin seperti ini, satu hadis dengan al-wahn tadi. Gusaun ka gusais sail. Kaum muslimin seperti buih di lautan. Mari kita lihat. Kaum muslimin seperti buih di lautan itu di zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, di zaman Imam Ahmad, di zaman Syekhul Islam, apa di zaman sekarang? Mari kita lihat. Apa itu buih? Semua orang tahu, nggak usah kita bahas buih itu apa. Sifatnya saja. Apa sifat menonjol dari buih? Nah, kira-kira apa yang bisa antum katakan sifat paling menonjol pada diri buih? Tidak pernah bisa melawan apa? Sifat buih adalah tidak pernah bisa melawan arus. Ini sifat menonjol dari buih. Antum pernah lihat buih ke barat padahal arusnya ke timur? Nggak mungkin. Arusnya ke selatan, buihnya nyelonong ke utara? Nggak mungkin. Ngikutin arus. Namanya juga buih. Saking ringannya, ya kan? Itulah kaum muslimin hari ini. Hampir-hampir mayoritas kaum muslimin terutama di negeri kita tidak pernah berani melawan arus. Ketika arus datang dari barat, teriak demokrasi, kaum muslimin ikut latah teriak demokrasi. Kebenaran ada di pendapat mayoritas, kaum muslimin ikut. Suara rakyat, suara Tuhan, kaum muslimin mengikuti. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedikit sekali dari kaum muslimin yang teriak lain, yang menolak faham demokrasi, sedikit sekali, terutama di negeri kita, ya kan? Kita tidak dengar tokoh-tokoh kita mengatakan bahwa demokrasi bertentangan dengan syariat Islam, karena demokrasi mendasarkan kebenaran itu pada suara terbanyak. Adapun kaum muslimin mendasarkan kebenaran itu pada qala Allah wa qala Rasul.
Ya, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti tadi, berulang tahun, bela sungkawa, selamat tahun baru, niup trompet, ulang tahun. Ini semua kan dalam rangka seperti buih, ngikut saja. Ngikut saja. Ya. Antum tahu siapa yang pertama mencontohkan beribadah sambil bernyanyi? Ya, siapa? Memuji-muji Tuhan dengan cara menyanyi. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, terutama Nasara. Diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Memuji Allah bagus. Bersolawat kepada Nabi bagus. Tapi dinyanyikan. Ya. Sementara ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu-satunya yang boleh diperindah, dilagukan, dibaguskan hanya baca Al-Qur'an. Selain itu tidak ada, tidak boleh. Ya. Allah tidak mengizinkan aku membaguskan suara, memperindah, dilantunkan kecuali membaca Al-Qur'an. Maka baca hadis, baca salawat, baca zikir, baca wirid tidak boleh dengan dilagukan, hanya baca Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan jenis lagu, bukan ajaran Nabi. Kalau pertama ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nadanya segini nih, bayati. Nah, nanti naik bayati nawa, nanti hijaz sekarang. Ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak model nyanyi kan, ambil suara. Tuh sama dengan apalah. Ini tidak ada, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin memperindah bacaan Al-Quran itu bebas. Yang penting ada alunannya. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, silahkan, bebas. Gak ada aturannya. Gak ada nada dasarnya apa ya, sekian, ketukan sekian, gak ada, bebas saja. Ya, dan tidak mengikuti suara tertentu, alunan tertentu. Antum tahu, suara yang membuat Rasul tertarik, Rasul saja tertarik, apalagi sahabat yang lain. Ya, suara siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Sampai dikatakan engkau diberi oleh Allah seruling tenggorokan seperti tenggorokannya Nabi Daud. Abu Musa al-Asy'ari kalau membaca Al-Quran luar biasa, suaranya bagus, merdu. Ya. Adakah sahabat yang menirukan suara Abu Musa al-Asy'ari? Nah, tidak ada. Ini bid'ah. Mengikuti bacaan seorang qori, nadanya, iramanya, jenis suaranya tidak syak lagi, bid'ah, nggak boleh, ya. Kecuali nggak sengaja karena sering dengar, karena dia gurunya, dia muridnya, mungkin. Kalau tidak, jangan, nggak boleh. Maka kita dengan suara masing-masing, ya. Lihat hari ini sebagian ikhwan, mau apa nih? Mau sudes, nih. Lihat nih sudes. Mau surem, nah surem nih, ya. Matrut, nah, kan ada orang yang pintar niruin. Jangan, ya begitulah bacaan matrut, begitulah bacaan saya surem, ya. Kita punya bacaan sendiri, masing-masing bebas, tidak ada aturannya. Begitu juga azan, tidak boleh mengikuti bacaan azan seseorang, tidak boleh. Masing-masing. Bilal seperti itu, Abu Maghdurah seperti itu, Ibnu Mas'ud seperti itu, masing-masing seperti itu. Ya. Kecuali sunnah, boleh. Sunnah azannya Abu Maghdurah. Ya.
tahun 80-an dulu pernah diamalkan di Manggarai, Ustaz Hakim dan teman-temannya, gempar azannya Abu Mahdhurah. Ya, bagaimana antum tahu azannya Abu Mahdhurah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bukan hanya ala sholat, tapi asyhadu an la ilaha illallah lagi, diulang lagi. Syahadatnya diulang lagi. Nah, ini sunnahnya adzan Abu Mahdhurah. Jadi sunnahnya yang diikuti, bukan suaranya, bukan jenis suaranya. Tidak syak lagi para imam mengatakan itu bid'ah. Ya. Dan ini bisa menimbulkan ta'assub, tidak boleh. Dan ini satu sunnah, ya. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dia mendapatkan pahala besar. Dalam satu riwayat dikatakan khamsina syahidan. Dia mendapatkan pahala seperti orang mati syahid 50 kali. 50 kali mati syahid. Ya. Tentu berisiko. Ya. Antum berani pas hujan-hujan, hayya 'alas shalah, antum ganti dengan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Ini sunnah. Salah satu sunnah. Ya. Dan siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dia mendapatkan pahala besar. Ya. Kita lanjutkan. Assalamu ala man ya'rifu faqat. Salah satu sabda Nabi SAW adalah banyaknya kaum muslimin yang memberikan salam, assalamualaikum, hanya kepada orang yang dia kenal. Saya kira kita saksikan, bahkan kita lakukan oleh diri kita, ya kan? Ini pelajaran bagi kita semua, antum, saya, ya. Jangan memberikan salam kepada yang dikenal. Barangkali antum bertanya, ya kalau dia Kristen gimana? Kalau dia Buddha, Hindu gimana? Tentu Nabi bersabda, afsus salam, sebarkan salam kepada orang yang kalian kenal dan kepada orang yang tidak kalian kenal. Berarti kan nggak tahu muslim atau bukan. Padahal di Madinah ada orang-orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin. Dari sini kita tahu bahwa Nabi mengajarkan kepada kita secara aghlabiyah. Ya, dia berjenggot, pakai peci, insya Allah muslim. Dia berada di depan masjid, insya Allah muslim. Bahkan dia satpam, dia penduduk Jakarta, Bandung, insya Allah mayoritas muslim. Berikan salam, assalamualaikum, walaupun tidak kenal. Nah, lihat kita hari ini, keamprokan di lift, bahkan di depan masjid, nggak ada salam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masuk ke pasar, diikuti oleh muridnya Abul Batan. Abul Batan mengira Ibnu Umar mau membeli sesuatu. Ternyata tidak. Setiap kali ketemu orang, Ibnu Umar selalu memberikan salam, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Sampai keluar pasar lagi. Tidak ada barang yang dia tawar, tidak ada barang yang dia beli. Abul Batan bertanya, apa maksud engkau masuk pasar? Ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Ibnu Umar menjawab, aku ingin mengamalkan sunnah Nabi. Apa? Menyebarkan salam. Ya, lihat, Ibnu Umar melaksanakan sunnah Nabi SAW, masuk pasar menyebarkan salam. Para sahabat bersama Nabi berjalan. Di tengah-tengah jalan ada pohon besar. Di tengah-tengah jalan ada pohon besar.
Kemudian para sahabat pecah. Ada yang mengambil jalan sebelah kiri pohon, ada mengambil jalan sebelah kanan pohon. Ini untuk dalil kalau antum berempat di dalam mobil. Yang satu keluar mau beli minum, ya, masuk lagi kan, salam apa tidak? Salam. Mana dalil? Ini para sahabat mengambil jalan di sebelah kiri pohon, sebagian di sebelah kanan pohon. Berarti para sahabat ini berpisah sekian detik, dipisahkan oleh pohon besar ini. Kemudian bertemu lagi, maka memberi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Padahal pisahnya sekian detik. Kita tidak, ya, bahkan lama, tapi kan jalan bareng dari rumah, ya, setengah jam, 1 jam bisa salam, bahkan semenit, 2 menit, bahkan sedetik, 2 detik berpisah salam. Ini sunnah Nabi yang tidak diindahkan oleh kaum muslimin. Ya. Kita lanjutkan. Salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita saksikan adalah munculnya Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam ini. Kalau ditanyakan kepada dia, apa bedanya ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Nggak bisa jawab dia. Apa itu manhaj? Nggak bisa jawab dia. Bahkan tabarruj itu apa? Dia nggak bisa jawab. Ya, minim sekali dia pengetahuan agamanya. Tapi dia tampil di tengah kaum muslimin seolah dia menjadi wakil kaum muslimin, berbicara tentang Islam dan didengarkan. Dan kaum muslimin manggut-manggut. Bagus. Bagus, luar biasa. Ya, sampai orang-orang kufar manggut-manggut. Bagus. Ini ceramahnya suju. Ya, ini Ar-Ruwaibidah. Ya, dan tidak ada yang didapat dari lisannya kecuali disuruh sabar, disuruh sedekah, disuruh amanah, jangan mencuri, jangan menipu, jangan menyakiti orang lain, rajin-rajinlah menolong orang lain yang kesusahan, hormati orang tua, ya. Yang orang nggak pernah ngaji tahu, ya kan? Coba antum nggak pernah ngaji, ya, tahu nggak? Benar nggak disuruh menghormati orang tua? Ya, semua orang tahu. Disuruh jujur, ya. Apa iya orang nggak pernah ngaji, lalu saking nggak pernah ngajinya, lalu dia bilang bohong itu lebih bagus daripada jujur, ya. Mukulin orang itu bagus, ya, asal jangan membunuh, ya. Saya kira nggak ada, walaupun nggak pernah ngaji, ya. Itu yang diajarkan, sesuatu yang fitrah manusia sudah tahu. Adapun yang manusia nggak tahu kalau nggak diajarkan, apa ciri-ciri ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Kalau ibadah mahdhah harus nyontoh Nabi apa tidak? Kalau ghairu mahdhah bagaimana? Ya, bagaimana sunnah Nabi? Apa itu manhaj? Bagaimana cara kita beragama? Nggak diajarkan. Ini Ar-Ruwaibidah. Ya, yang kadang mereka tampil di hadapan kaum muslimin dan membikin malu kaum muslimin sebagiannya. Membikin malu, ya. Saya kira antum dapat. Apa kita nggak malu hari ini melihat para dai di televisi, ya? Jadi seorang dakwah itu seperti apa, lenong, ya, lucu-lucuan, ya. Ini malu. Kita malu. Bagaimana para pendeta, pastor? Oh, Islam itu begitu ya dakwahnya, ya. Antum tahu nggak? Ketika Ibnu Abbas berkhutbah, ketika Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nur, ada sebagian pendeta dan pastor, orang-orang Kristen yang berilmu, yang mendengarkannya di Palestina. Mereka terheran-heran dengan khutbahnya Ibnu Abbas. Mereka terheran-heran.
Mereka mengatakan, ini agama apa? Tidak ada pada diri kami. Yang disampaikan oleh para pendeta dan pastor di Kristen nggak jauh dari surga, neraka, pahala, dosa, pahala, akhirat, surga, neraka. Ini baru dengar. Berbicara tentang dunia. Bolehkah mencegat barang yang akan dibawa ke pasar? Dicegat di jalan? Ya, bagaimana orang yang hutangnya jauh lebih besar daripada hartanya dilarang membelanjakan hartanya, kemudian tata cara buang air dan sebagainya, ini semua ada dalam Islam. Sekarang sebagai contoh mudah, antum boleh tanyakan kepada para pendeta dan pastor. Antum kumpulkan, nggak usah banyak-banyak, 10 pendeta atau pastor. Antum tanyakan pertanyaan yang sama kepada 10 pendeta. Kalau bisa jangan sampai kenal pendeta ini. Ada orang meninggal. Dia meninggalkan 1 istri, 3 anak. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Orang yang meninggal ini meninggalkan harta 10 juta misalnya. Kira-kira istri dapat berapa? Anak yang laki-laki dapat berapa? Anak yang perempuan dapat berapa? Antum tanyakan kepada 10 pendeta. Insya Allah pasti jawabannya 10 macam. Nggak ada yang sama. Atau mungkin kalau pendetanya jujur, nggak tahu. Ini nggak ada di Injil. Nah, berarti jujur. Ini nggak ada di Taurat. Itu pendetanya jujur. Nah, sekarang antum bandingkan, antum tanyakan kasus sederhana ini. Ada seorang yang meninggalkan 1 istri, 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, meninggalkan harta 10 juta. Tanyakan kepada 100 ustadz atau 500 ustadz. Ya. Maksud saya ustadz yang tahu ya, bukan ustadz yang nggak tahu ya. Ustadz yang tahu, insya Allah jawabannya satu. Jawabannya satu. Karena jelas di surat An-Nisa ayat 11-12. Seorang istri ketika ditinggalkan oleh suami dan suami meninggalkan anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Sisanya 1/8 dari 10 juta, gampang bisa dihitung kan? Nah, kasihkan ke istri mayat. Sisanya buat anak. Di mana yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Lihat, ini terjawab dalam surat An-Nisa. Nggak usah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, baru surat An-Nisa saya sudah terjawab. Buddha, Hindu, Konghucu, Taurat, Injil yang sekarang ya, nggak terjawab. Inilah Islam. Inilah Islam menjawab semua pertanyaan. Oleh karena itu Salman pernah ditanya oleh seorang pendeta. Ketika pendeta ini mendengarkan khutbahnya Ibnu Abbas yang berbicara tentang dunia, seorang kalau sekarang seperti profesor, doktor yang berbicara tentang dunia. Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah Nabimu Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu tentang dunia ini? Dijawab oleh Salman, iya. Tidak ragu Salman menjawab, 'allamana nabiyyuna kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai apa? Sampai tata cara buang air. Tata cara buang air. Bolehkah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka? Kalau nggak ada air, boleh dengan benda, batu misalnya, daun, tisu, berapa kali dan seterusnya. Ini diajarkan. Mana ada ajaran lain yang agama lain yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Berarti Islam ini kaya luar biasa. Tapi sayang justru kitanya tidak merasa kaya. Kita merasa miskin. Lihat kaum muslimin belajar ekonomi ke Amerika, ke Australia. Padahal nggak usah jauh-jauh. Kalau kaum muslimin membaca Kitabul Buyu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, akan terjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang ekonomi. Kitabul Buyu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, belum yang ditulis oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Musnad Ahmad. Kaum muslimin kaya luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi
bukan hanya mengajarkan tentang surga, neraka, pahala, dosa, tetapi beliau juga mengajarkan tentang hal dunia ini yang tentu bersangkut pautan dengan halal haram. Tapi bukan hanya ibadah maqdoh, maksud saya bukan hanya wudu, tayamum, mandi junub, melempar jumroh, mencium hajar aswad. Ini maqdoh, akal tidak bisa mencerna. Tetapi dalam hal jual beli, dalam hal muamalah, Nabi juga mengajarkan, ya. Saya beli barang, handphone misalnya, harga 1 juta, uang sudah saya serahkan, handphone sudah saya pegang-pegang, saya masih duduk di situ 5 menit atau 10 menit, setelah itu saya berubah pikiran, maaf bang, saya nggak jadi, saya kembalikan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo, al-jawab, boleh. Siapa yang membolehkan? Nabi SAW. Apa namanya? Apa namanya? Khiyar. Khiyar apa namanya? Khiyar majlis. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ya, boleh dikembalikan. Padahal sudah akad, sudah transaksi, tetapi belum berpisah. Boleh. Siapa yang boleh mengembalikan? Siapa yang boleh mengembalikan? Penjual apa pembeli? Dua-duanya. Dua-duanya. Kata si penjual, maaf bang, nggak jadi ya, nggak usah ya. Ya, ternyata barang ini cuma tinggal 1, mau saya pakai aja. Ya, nah, saya sebagai pembeli harus menyerahkan. Salah sendiri masih di situ. Ya, kalau mau cepat-cepat pergi. Nah, kalau sudah pergi, sudah pisah, udah. Kalau belum berpisah, nggak boleh, harus terima. Dua-duanya. Dua-duanya. Walaupun tanda tangan segala macam. Ya. Nah, lihat hari ini, kaum muslimin lebih mengikuti cara Yahudi. Barang belum sampai Tanjung Priok. Barang masih ada di tengah lautan. Ya. Besi atau aluminium 1 kapal masih di tengah lautan. Bahkan masih ada di Australia sana misalnya. Tapi sudah tanda tangan. Nggak boleh dibatalkan. Nah, lihat. Ya, apa istilahnya LC apa itu kan? Kan seperti itu. Itu cara Yahudi. Cara Islam nggak boleh. Nggak boleh barang belum datang kok sudah tanda tangan. Orang sudah transaksi saja boleh dikembalikan. Ya. Masuk barang belum ada sudah tanda tangan. Itu bukan pedagang. Kalau pedagang berani dia. Lihat para sahabat, Khalid bin Walid bertumpuk-tumpuk pedang, senjata beliau beli. Beliau nggak tahu siapa yang akan beli. Nanti belakangan. Karena kalau pedagang, tulen pedagang asli, dia berani. Yang penting duit saya, bukan ngutang. Begitu. Habis itu dipasarkan. Itu baru pedagang. Ini enggak takut-takut, ntar kalau enggak ada yang beli gimana ya? Maka kasak-kusuk cari pembeli. Bahkan barang masih milik orang, barang masih di toko. Antum tahu handphone 1 juta kasak-kusuk, mau enggak handphone ini? Ya, 1,2. Barang masih di toko. Ya deh mau, baru antum beli. Enggak boleh. Larangan Allah kepada Bilal tadi, larangan Nabi kepada Bilal tadi. Ya. Enggak boleh. Kalau pedagang harus pasrah kepada Allah, sikoh kepada Allah. Masa antum mau jualan nasi uduk takut ntar kalau nggak ada yang beli gimana ya? Jangan takut. Udah bikin masak nasi uduk yang enak, digelar bismillah, tawakal. Ya, nggak usah kasak-kusuk. Datangin tetangga, kalau saya jual nasi uduk mau beli nggak kira-kira? Ya. Ya deh mau, udah deh tanda tangan dulu deh. Ini gimana kayak gini? Itu kan kayak tadi, emang jualan nasi uduk dengan jualan besi 1 kapal, caranya beda apa sama? Ya tentu secara hukum sama. Namanya jual beli apapun sama. Caranya sama, halal haramnya sama. Kalau ini nggak boleh, itu juga nggak boleh. Kalau ini boleh, itu juga boleh. Ya, antum ketawa kan? Berarti kan nggak bener itu. Masuk barang belum jadi suruh tanda tangan. Barang belum ada suruh tanda tangan, ketawa kan? Antum ketawa juga mestinya kepada orang-orang yang barangnya masih ada di Australia sana, tetapi kita suruh tanda tangan. Kalau barangnya datang nanti begini.
Barangnya datang dulu, sudah milik kita. Ya, ini. Siapa itu? Yahudi. Kembali diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Nah, kembali kepada Ar-Ruwaibidah. Ketika Ibnu Abbas tampil, ketika Salman Al-Farisi tampil, ketika Imam Ahmad tampil, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Bukhari, Muslim tampil berbicara tentang Islam, maka yang ada adalah keberkahan. Maka kaum muslimin melihat Islam ini luar biasa. Betapa besarnya Islam, betapa agungnya Islam, betapa mulianya Islam, dan kecil sekali agama-agama selain Islam. Nah, sekarang ketika tampil itu orang-orang Ar-Ruwaibidah, maka Islam itu menjadi kecil. Pengajian itu seolah nggak jauh dari yasinan, tahlilan, ya. Seolah-olah pengajian itu, Mas ngaji yuk. Ngaji paling selawatan kan ya, selawatan, ya. Baca yasinan, seolah ngaji itu isinya itu, ya. Bahkan ada pernah temen ngeledek, ya, ketika diajak ngaji, si remaja, ngaji yuk. Ngaji itu paling cuman disuruh ngikutin kata-kata kiainya, ya. Karena kan biasanya ngaji sama kiainya begitu. Ya ibu-ibu ya, kita harus rajin sholat. Ya, itu Bu ya. Ya, kita tidak boleh berbohong. Jadi ngaji itu dikiranya kayak gitu, kayak anak TK. Ya. Jadi pengajian itu, Islam itu menjadi kecil. Karena apa? Yang tampil itu Ar-Ruwaibidah. Kalau yang tampil Ibnu Abbas, Syekhul Islam, Imam Bukhari, jadi kelihatan besarnya Islam itu. Jadi kelihatan betapa besarnya manhaj ini, ya. Termasuk manhaj salaf ini. Maka kita yang tidak menguasai, tidak berilmu, jangan mewakili manhaj salaf ini. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Kita serahkan kepada yang alim. Ya. Berapa kali tokoh muslim yang berada di manhaj yang batil, tapi pintar bicaranya. Pintar bicaranya, pintar debatnya. Tentu dia hafal dalil. Ya, jidal debat dengan ustadz kita berada dalam manhaj yang hak, tapi kurang pintar bicaranya, jidalnya kurang pintar, ya terkesan kalah. Ya, maka mendingan janganlah. Udah debat, jidal nggak usah. Kita ngaji mencari ilmu. Ya, para imam tidak suka dengan debat-debat seperti itu. Ya, kecuali didatangi. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang nantang jidal kepada Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, apa sebaliknya? Sebaliknya. Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr, dua tokoh ahlul kalam, falasifah, mendatangi rumah Imam Syafi'i. Di awal-awal Imam Syafi'i pindah ke Baghdad. Ya. Tujuannya apa? Ingin mengolok-olok Imam Syafi'i. Ya. Karena Imam Ahmad mengatakan sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, sunnah tenggelam, bid'ah berkibar, ahlul hadis diperolok-olok. Ketika Syafi'i datang ke Baghdad, sunnah berkibar, hadis berkibar, orang falasifah diperolok-olok, ahlul bidah diperolok-olok. Kenapa? Imam Syafi'i ahli ilmu. Ya. Orang-orang falasifah ngeledek ahli hadis. Tuhannya ahli hadis itu duduk, ya, ngeledek lah. Karena memang hadisnya seperti itu ya, di aros gitu ya, ungkang-ungkang kaki, ya, diledek. Nabi Musa katanya menampar pipinya malaikat maut, matanya mencelat, ya, malaikat maut kok begitu amat, ya diledek. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ahli hadis kan tidak ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun naik dalam peristiwa Mi'raj. Dinasihati oleh Nabi Musa untuk meminta keringanan, jangan 50 waktu, turunkan menjadi 40, naik lagi, turun lagi, 40 jadi 30, 30 20. Ini diledek oleh orang falasifah. Ya, mosok Nabi Muhammad kok lebih tahu Nabi Musa daripada Nabi Muhammad.
Bahkan lebih tahu Nabi Musa daripada Allah, diledek. Padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk ihtaja Musa wa Adam. Musa mendebat Nabi Adam. Gitu. Abu Muawiyah Ad-Darir, seorang ahli hadis besar, menyampaikan hadis ini di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di bab-bab awal. Bagaimana Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam tentang dosa Adam turun sehingga harus turun ke bumi, keluar dari surga. Ini diledek, ditanya, ya, aina iltaqaya? Kira-kira Nabi Musa sama Nabi Adam debat, ketemunya di mana ya? Ngeledek. Ya, ketemu di mana itu? Di Tursina apa di Jabal Rahmah? Ngeledek. Ngeledek. Harun Ar-Rasyid menghunus pedang, mengambil pedangnya dengan mengatakan, wajib bagiku membenggal lehermu. Padahal ini pamannya, masih pamannya. Ya, kena ngeledek. Hadis yang dibawakan oleh Abu Muawiyah Ad-Darir. Darir itu buta, beliau buta. Hadis Nabi SAW diledek. Ahlul hadis tidak sungkan-sungkan, tidak takut-takut, sami'na wa ata'na, seaneh apapun. Antum bisa bayangkan seandainya ahlul kalam falasifa di pagi hari itu mendengarkan Nabi SAW, tadi malam aku dari sini ke Masjidil Aqsa mengimami ribuan para nabi dan rasul, aku naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, dan sekarang aku sudah sampai Mekah lagi. Ya, barangkali ahlul kalam falasifah ini yang pertama kali akan menentang sabda Nabi SAW karena nggak masuk akal. Mereka mendasarkan kebenaran itu masuk akal atau tidak, masuk logika atau tidak. Nggak ada kalau Allah, kalau Rasul pasti hak, pasti benar. Nggak ada. Itulah ahlul kalam, itulah falasifah. Ya, mereka datang ke Imam Syafi'i. Untuk apa? Untuk ngeledek. Karena mereka tahu Imam Syafi'i ahlul hadis. Ya, udah kita ledek-ledek saja. Kan selama ini mereka sukses ngeledek yang lain, ya kan? Gelagapan yang lain ketika ditanya begini begitu. Begitu bertemu dengan Imam Syafi'i, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai gelap malam, mereka bertanya kepada Imam Syafi'i dan dijawab oleh beliau. Dan jawaban Imam Syafi'i tidak jauh dari qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Setiap kali ditanya, kata Allah begini, kata Rasul begini, qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada yang keluar dari mulut Imam Syafi'i kecuali qala Allah wa qala Rasul. Lalu pengakuan mereka terkagum-kagum dengan jawabnya Imam Syafi'i. Mereka keluar, mereka mengatakan, malam itu kami tinggalkan sampai malam, berarti kan? Dari pagi sampai malam. Malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan bid'ah kami. Kami tinggalkan keyakinan kami selama ini. Bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i, taubat rujuk di hadapan Imam Syafi'i dalam waktu sehari. Ya, karena siapa? Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i kalau berjidal. Jidal bukan mirok. Jidal boleh, mirok yang tidak boleh. Apa bedanya jidal dengan mirok? Jidal boleh, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau jidal tidak boleh, nggak mungkin ada ayat ini. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, dakwah itu dengan cara hikmah. Apa hikmah? Ilmu. Ilmu. Cara sholat seperti ini, cara wudhu seperti ini, cara manasik haji seperti ini, cara jual beli yang syar'i seperti ini. Nah, ini hikmah. Yang kedua, mau'izah hasanah. Mau'izah itu nasihat. Ada orang sudah tahu kalau minum khamr itu dosa, tapi dia nekat. Ini nasihat. Nasihat hasanah. Walaupun dia sudah tahu minum khamr haram, tetap kita ajak dia untuk meninggalkan khamr dengan cara yang bagus. Akan berbahaya begini. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidallah dengan cara yang baik. Berarti jidal boleh. Yang tidak boleh, mira. Maka sabda Nabi, man tarakal mira. Barang siapa yang meninggalkan miro, bukan mantarokal jidal. Barang siapa yang meninggalkan miro,
Walau kana muhiqqan, padahal dia yakin dia berada dalam kebenaran, tapi dia tidak mau mira, maka Allah akan bangunkan sebuah istana di tengah-tengah surga. Siapa? Orang yang nggak mau mira, padahal dia yakin berada dalam kebenaran. Apa mira? Mira itu debat juga, tetapi tujuannya menang. Tujuan satu-satunya menang. Kalau jidal tidak. Tujuannya apa? Kebenaran. Maka orang yang berjidal siap rujuk, siap taubat kalau lawan jidalnya berada dalam kebenaran. Nah, itu jidal. Kalau mira enggak. Apapun yang terjadi aku harus menang. Apapun yang terjadi dia harus kalah. Nah, itu mira, haram. Kalau ini yang terjadi haram. Karena kebenaran milik Allah dan Rasulnya, bukan milik saya, bukan milik antum, bukan milik siapa-siapa, milik Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika kita berdebat, apalagi sifatnya mudzakarah, wajib bagi kita untuk siap rujuk, siap taubat. Kalau lawan debat kita ternyata berada dalam kebenaran. Ya, itulah Imam Syafi'i. Bandingkan dengan Ar-Ruwaibidah yang muncul hari ini. Ya. Yang ada pertanyaan ditulis saja, siapkan.